Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Nur Aini, INPM 2201120117. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kelompok 1 yang berjudul Usul Fiqh serta perkembangannya. Usul Fiqh yaitu pengetahuan mengenai berbagai kaidah dan bahasa yang menjadi sarana untuk mengambil hukum syara mengenai perbuatan manusia dengan dalil-dalil yang terinci. Kata usul atau asal yaitu fondasi sesuatu, sedangkan fiqh yaitu pemahaman. Jadi, ilmu usul fiqh yaitu pengetahuan tentang akidah, merumuskan cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syariat. Hubungan antara ilmu usul fiqh dengan fikih yaitu hubungan ilmu mantik dengan filsafat. Bahwa mantik yaitu kaidah berpikir yang memelihara akal agar tidak ada kerancuan dalam berpikir. Sedangkan fikih yaitu kaidah yang memelihara fuqaha agar tidak terjadinya kesalahan di dalam mengistimbatkan atau menggali hukum. Ruang lingkup kajian usul fiqh terbagi menjadi 4, yaitu 1. Hukum syara seperti samarah atau buah atau hasil. Yang kedua, dalil-dalil hukum syara yang meliputi Alkitab, Sunnah, Ijma. Yang ketiga, penunjukan dalil-dalil. Nah, penunjukan dalil-dalil ini terbagi menjadi 4, yaitu dalalah bin mantuk atau proses pembuahan. Yang kedua, dalalah bin mafhum tersirat, dalalah bin daharurat kemadorotan, dan dalalah bin makna al-ma'kil yaitu makna rasional. Dan yang keempat, mutatsmir. Mutatsmir adalah menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya. Lawan kata mujtahid yaitu muqallid. Tujuan dari ilmu fiqh yaitu menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara yang ditunjukkan dalil itu tersendiri. Sejarah perkembangan dan periodisasi usul fiqh. Jadi perkembangan dan periodisasi usul fiqh itu terbagi menjadi 3, yaitu pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi Rasulullah SAW, sumber Islam itu terbagi menjadi 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya yang dikenal dengan hadis dan As-Sunnah. Dan yang kedua, pada masa sahabat. Contoh ijtihad para sahabat yaitu Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan. Dan yang kedua, Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa wanita yang suaminya meninggal dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya berhak mendapatkan mut'ah. Dan yang ketiga, pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, para imam mujtahid sekitar abad 2 dan 3 Hijriah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas dan beragam pula situasi dan kondisi serta adat istiadatnya. 3. Munculnya usul fiqh dan tahapan perkembangan. Tahapan yang pada masa ini terbagi menjadi 3, yaitu tahap awal. Tahap awal terjadi pada abad 3 Hijriah di bawah pemerintahan Abbasiyah. Wilayah Islam semakin meluas di bagian timur. Tahap kedua yaitu tahap perkembangan. Tahap perkembangan pada masa ini abad 4 Hijriah merupakan pemulaan kelemahan dinasti Abbasiyah dalam bidang politik. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap penyempurnaan. Tahap penyempurnaan yaitu terjadinya kelemahan politik di Baghdad dan ditandai lahirnya beberapa daulah kecil yang membawa arti perkembangan dan peradaban dunia Islam. Aliran-aliran yang muncul saat usul fiqh ini
yaitu satu aliran Syafi'iyah dan jumhul mutakalimin atau bisa disebut dengan ahli kalam. Yang kedua aliran fuqaha yang bisa disebut dengan ulama mazhab Hanafi. Demikian materi dari saya untuk kelompok 1. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.